orang tua dan murid yang ulun hormati. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya jualah pada siang hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan, keafiatan dan diberikan kesempatan untuk selalu beribadah, kesempatan untuk selalu menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar. Ustazah, Bapak Ibu yang ulun hormati, ulun kepala sekolah menyampaikan seperti yang sudah disampaikan oleh masing-masing dari wali kelas 8 dan wali kelas 9, bahwasannya kita akan mengadakan kegiatan kemah akbar ya, yang insya Allah diadakan oleh Gerakan Kepanduan Hizbul Watan SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru. Adapun kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan kita laksanakan itu di hari Jumat, ya, Sabtu dan Ahad. Berarti kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari ya, Jumat, Sabtu dan Ahad. Tanggal 23 sampai 25 September 2023. Kemudian untuk tempat yang sudah disampaikan kemarin di dalam surat edaran, yaitu di Bumi Perkemahan Hizbul Watan, Jalan Irigasi Karangintan. Kegiatan kemah akbar yang insya Allah akan dilaksanakan nanti, harapannya semua siswa dan siswi itu wajib untuk mengikuti kegiatan kemah akbar tersebut. Kegiatan kemah akbar yang sudah diprogramkan oleh sekolah adalah sifatnya wajib, harus diikuti oleh seluruh siswa. Kegiatan ini bersifat wajib sebagai salah satu rangkaian kegiatan, yaitu bukan hanya kepemimpinan saja, tapi juga sebagai rangkaian dari kegiatan pendidikan karakter ya. Jadi pendidikan karakter dan juga pengkaderan di lingkungan SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru. Jadi kegiatan ini insya Allah akan banyak didapatkan nanti pengalaman-pengalaman tentunya bagi anak-anak yang mengikuti kegiatan, tidak hanya latihan dalam hal organisasi, kepemimpinan, tapi juga merupakan kegiatan pendidikan ya, karakter dan pengkaderan di SMP Musaba atau SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru. Yang kedua, apabila siswa atau siswi nanti tidak bisa mengikuti kegiatan ini karena uzur atau sebab lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan wajib mengirimkan surat izin ya, surat izin sesuai format yang diberikan ya, berikut dengan menambahkan alasan. Namun sekolah mewajibkan kegiatan ini wajib ya diikuti dan partisipasi dari semua siswa dan juga dukungan dari orang tua tentunya. Kemudian nanti untuk informasi yang lebih lengkap, maka di dalam rapat inilah nanti akan didiskusikan, barangkali ada kendala-kendala atau mungkin ada sesuatu yang harus ingin Bapak Ibu sampaikan, mohon untuk nanti didiskusikan bersama para ustaz-ustazah dan juga para orang tua, ayah ibu yang lain. Mengingat kegiatan ini penting, maka sekolah sangat berharap siswa-siswi bisa ikut berpartisipasi, ikut aktif, karena sifatnya wajib ya untuk kegiatan kemah akbar tersebut. Mungkin itu saja dari ulun. Terima kasih. Semoga anak-anak, siswa-siswi yang mengikuti perkemahan akbar nanti yang dilaksanakan selama 3 hari berjalan dengan lancar, dan tentunya para pendamping, para ustazah yang lain juga diberikan kesehatan sehingga mampu berpartisipasi dan mendampingi anak-anak mengikuti kegiatan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Itu saja dari ulun. Terima kasih ayah, ibu, orang tua, wali murid yang sudah bersedia berkenan menyediakan waktunya untuk rapat melalui Google Meet pada siang hari ini. Semoga pian-pian semua diberikan kesehatan,
diberikan keafiatan, dan tentunya apa yang kita lakukan semata-mata mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada ustaz-ustazah. Semoga kegiatan kita jalan dengan lancar dan anak-anak tentunya sehat ya sampai kegiatan selesai. Mohon orang tua untuk mengingatkan kembali kepada anak-anak agar tetap menjaga kesehatan dan tentunya tetap harus menjaga nama baik sekolah, menjaga sebagai identitas pelajar siswa-siswi SMP Musaba dengan tetap menjaga perilaku maupun kebiasaan yang nanti akan dilakukan selama di kegiatan berkemah akbar. Itu saja dari ulun, terima kasih. Moderator, terima kasih. Ayah ibu, wali kelas, ustazah, para asatid. Nasruminallah, fatun qarib, wabasyiril mu'minin. Astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ramanda Bambang Purwanto atas sambutannya. Acara ketiga, penyampaian teknis kegiatan kemah akbar oleh Ramanda Agus Yukron. Kepada Ramanda Agus Yukron dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wallahu ta'ala fil Qur'anil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah keridhaan di dalam kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama yang kami hormati kepala sekolah sebagai teman baru yang diwakili oleh Ustaz Bambang Purwanto selaku wakil kepala sekolah, dan juga kepada ustazah yang berhadir, dan juga kepada Muhammad Ali Prisad sebagai moderator atau MC pada hari ini, serta Bapak Ibu sekalian, orang tua atau wali siswa kelas 8 dan kelas 9 SMP Negeri 1. Mungkin langsung saja belum Suaranya kecil banget. kecil kau suaranya, Alif. Iya, kecil suaranya Ustaz Kecil Agus. kah? Keluar juga lagi enggak? Kalau gini nyaring lah Bu, Bapak Ibu. Iya, kayak gini aja Ustaz. Jelas. Ini kira-kira kelihatan ini slide-nya. Kelihatan. Kelihatan aja. Iya Ustaz, kelihatan. Jadi tema kegiatan pada kali ini adalah Kemah Akbar tahun 2022 yang dilaksanakan untuk Muhammadiyah Hati dan Baru. Dan untuk kelas pendidikan ini adalah tapi karena tidak bisa dilaksanakan karena masih latihan hidup bermasyarakat dalam rangka dengan menggunakan kemah atau tenda sebagai tempat berselancar. Sedangkan maksud dari perkemahan itu adalah praktik hidup jamaah bergu, kemudian praktik hidup sederhana dan mandiri, qanaah ya, bersyukur terhadap apa yang telah diberikan, terhadap apa yang ada di perkemahan itu yang dicari dan dinikmati, dan misalnya makanan yang seadanya, ya itulah yang diberikan oleh Allah ketika dalam kemudian yang ketiga itu menjaga kesehatan diri sendiri dan
saja Ustaz. 14 jalan. Kemudian tujuannya yaitu Ih, ya, tujuan perkemahan itu untuk bisa hidup rukun dan damai, karena kemah ini adalah belajar hidup bermasyarakat, baik itu dalam satu regu maupun dalam antar regu masing-masing bertetangga. Yang kedua itu mampu hidup dalam segala keadaan, apalagi dalam keadaan yang sulit. Jadi mampu hidup, dilatih untuk mampu hidup dalam segala keadaan. 3, sehat jasmani dan rohani, selalu bersyukur, dan juga memiliki akidah kuat, istiqomah, kemudian ibadah yang benar, dan juga berakhlak mulia. Adapun teknis pelaksanaannya itu pada hari Jumat sampai dengan Ahad, tanggal 23 sampai, mohon maaf ini salah tulis ya, 25 maksudnya, 23 sampai 25 September 2022 di tempat Bumi Perkemahan Hizbul Waton, Jalan Irigasi Karangintan, yang kalau Bapak Ibu itu sering pengajian dahulu atau kenal dengan Ketua KPU Kabupaten Banjar, maka ini adalah tanah milik Ketua KPU Kabupaten Banjar, yaitu Ramanda Muhaimin Pencak. Ramanda Muhaimin ya. Biasa dipanggil Ustadz Muhaimin kalau mengisi pengajian. Nah, ini gambar bumi perkemahannya. Ini adalah sapi milik Ramanda Muhaimin. Kemudian ya, ini juga luasnya seperti ini, masih rumput-rumput hijau di sekitarnya atau di sampingnya ada pepohonan yang rindang. Ini bisa jadi akan dijadikan tempat berkemahnya Regu Putri nanti ya, dekat dengan pohon yang rindang. Ini adalah dari depan gini, luasnya seperti ini dari depan. Ini untuk untuk Regu Putranya di sini, yaitu di seberangnya Regu Putri ya, kaping tanah Regu. Nah, ini kalau Bapak Ibu melihat itu di belakang anak-anak panitia yang berfoto itu ada itu kayak WC. Nah, itu adalah tempat nanti MCK para peserta kemah nanti. Adapun airnya didapat dari air sumur yang ada di Bumi Perkemahan. Nah, ini tadi ya tempat perkemahan Kapling Regu Putri. Ya, ini gambaran singkat dari Bumi Perkemahan. Kemudian panitiannya adalah penasihat kepala SMP Musabah, penanggung jawab adalah Kabilah HW SMP Muhammadiyah Baru, steering komite atau tim pengarah adalah Dewan Siswi Daerah HW Kota Banjar Baru. Kami merangkul para alumni dari Dewan Siswi untuk membantu kegiatan ini karena pesertanya banyak, namanya juga Kemah Akbar, jadi perlu bantuan tenaga yang lebih banyak. Jadi kami meminta untuk dari Dewan Siswi Daerah sebagai panitia juga. Kemudian organize komitenya atau panitia pelaksananya adalah dari Dewan Pasukan HW Sedang Banjar Baru, yaitu kelas 9 yang berjumlah sekitar 21 atau 23 orang, dan pendampingnya soalnya dari Dewan Guru SMP Musabah yang akan rolling, dibuatkan nanti jadwal mendampinginya bergantian ya, siang, malam, dan siang. Agenda kegiatannya hari pertama itu ada mendirikan tenda, upacara pembukaan, sholat dan kultum, kemudian musyawarah penduduk, dan yang terakhir yaitu materi dari Ramanda Muhaimin sendiri tentang pendidikan kepanduan Hizbul Waton. Hari kedua
yaitu dimulai dengan sholat tahajud. Sholat tahajud ada kegiatan web game 1 dini hari setelah sholat tahajud. Kemudian anak istirahat dan dilakukan sholat subuh serta hukum, kemudian senam pagi, kemudian web game 2 pagi hari, kegiatan santai atau anjang sana. Nah, saat kegiatan santai ini Bapak Ibu silakan diperbolehkan untuk berkunjung ke bumi perkemahan kalau ingin menjenguk anak-anaknya ya. Jadi ini sekitar jam setelah sholat zuhur sampai jam 5 sore itu diperbolehkan untuk berkegiatan atau menjenguk. Kalaupun sampai malam boleh juga karena anak-anak malam masih ada ya. Kecuali yang pagi hari kedua ini karena ada web game itu, jadi anak-anak tidak ada di bumi perkemahan, jadi hanya ada di arena web game saja. Jadi kalau mau menjenguk itu setelah sholat zuhur, mungkin boleh juga sampai malam. Dan kegiatan malam selanjutnya yaitu pentas seni dan api unggun. Anak-anak berlomba-lomba untuk menampilkan seninya masing-masing satu regu dan dihangatkan oleh api unggun dan diterangi juga oleh api unggun tanpa ada upacara api unggun, karena di sebuah weton tidak ada upacara api unggun, jadi langsung api unggun saja dinyalakan tanpa melakukan upacara tertentu. Karena dalam majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah upacara api unggun atau api menyalakan api dengan upacara itu termasuk wilayah hukumnya haram. Kemudian hari ketiganya sangat singkat, tidak ada terlalu banyak kegiatan. Ini ulun lupa ini menghapusnya ya. Jadi web game hari ketiga itu tidak ada lagi. Jadi hanya sholat tahajud, kemudian renungan malam, sholat hukum, upacara penutupan, baru operasi semut dan persiapan pulang. Operasi semut dan persiapan pulang ini sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi. Jadi sambil nunggu angkot mungkin jam 9 angkot datang lah anggap. Jadi jam 10 insya Allah anak-anak sudah sampai di sekolahan dan boleh untuk dijemput Bapak Ibu sekalian. Perlengkapan pribadi yang harus dibawa untuk anak-anak yaitu vitamin, kemudian alat mandi, alat makan 1 piring dan 1 sendok, alat dan pakaian sholat, seragam HW, seragam olahraga, baju ganti. Baju gantinya jangan terlalu banyak, nanti memberatkan tasnya. Dan juga baju lapangan ini dihapus saja ya, itu sudah baju olahraga sudah diganti. Kemudian pakaian ganti sudah tadi, jas hujan tipis, kemudian senter, sendal dan sepatu. Nah, ini adalah perlengkapan pribadi yang harus dibawa anak-anak. Selebihnya kalau ingin membawa sleeping bag dipersilakan, asal jangan bawa bantal dan guling saja karena kita tidak sedang pindah rumah. Kemudian perlengkapan regu. Nah, perlengkapan regu ini yaitu tenda regu atau terpal, bukan tenda camping. Tenda camping itu adalah tenda yang mudah untuk dipasang, jadi sudah ada tulangannya atau besinya, jadi tinggal pasang-pasang saja. Nah, jadi tidak boleh tenda camping, jadi harus menggunakan terpal atau tenda regu yang menggunakan keahlian tali temali baru bisa berdiri. Kemudian perlengkapan selanjutnya yaitu tongkat untuk mendirikan tenda, patok atau pasak juga untuk mendirikan tenda, kompor, wajan, panci, sutil atau spatula, bahan makanan yang awet dan bergizi. Kalau bisa itu jangan terlalu banyak mie ya, nanti mie masuk rumah sakit nanti. Yang disalahkan nanti KMHW, padahal kami dari penitia juga mengumumkan bahwa makanan itu yang awet bergizi ya. Banyak makanan yang awet bergizi seperti telur atau ikan asin dan sayur-sayuran yang awet itu bisa saja kalaupun menggunakan
memakai bahan makanan seperti mie instan ya diperbolehkan, tapi jangan banyak, jangan terlalu banyak. Jadi paling sekali atau 2 kali saja, selebihnya adalah makanan yang lebih bergizi lagi. Kemudian yang terakhir yaitu kantong sampah. Baik, itu saja yang bisa ulun sampaikan. Kalau ada pertanyaan, ulun serahkan dulu kepada moderator, kepada Ali Prishad. Saya kembalikan. Terima kasih Ramanda Syukron atas acara keempat, yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin bertanya pertanyaan mengenai Kemah Akbar, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ulun dari orang tua Julpajopiro. Orang tua Julpajopiro. Pertama ingin menanyakan masalah teknis keberangkatan. Tadi kan teknis kepulangan sudah dijelaskan, tapi untuk keberangkatan belum dijelaskan oleh Ustadz Agus. Jadi jam berapa kumpul di sekolah, armadanya bagaimana, itu yang pertama. Yang kedua, masalah tadi perlengkapan pribadi, perlengkapan regu, itu nanti tolong kembali bisa disampaikan dari panitia, disampaikan ke anaknya. Jadi kalau nanti masalah perlengkapan pribadi, kalau perlengkapan regu kembali disampaikan ke anak, ini sekedar saran. Jadi biar anak sendiri yang kembali menyiapkan apa-apa yang perlu dia bawa. Nah, kemudian yang terakhir tadi masalah makan tadi apa, anak sendiri yang perlu menyiapkan makan untuk minum, apa dia masak sendiri atau dari pihak sekolah ada bantuan untuk masalah makannya. Ya, terima kasih. Langsung aja. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Yang pertama, saya menjawab terkait armada keberangkatan dan kepulangan. Armada keberangkatan dan kepulangan itu menggunakan angkot. Jadi anak-anak itu naik angkot dari sekolah sampai bumi perkemahan. Dan juga kalau untuk keberangkatan itu dimulai setelah sholat Jumat sekitar jam 2 atau jam 3 itu baru berangkat. Kemudian untuk kepulangan tadi jam 9 tadi atau jam 8 tadi tetap menggunakan angkot. Kemudian yang selanjutnya perlengkapan pribadi, kalau tidak salah panitia sudah memberitahu ya, atau belum? Belum ya? Oh, belum ya. Ya, nanti insya Allah kami sampaikan perlengkapan pribadi dan perlengkapan regu. Perlengkapan pribadi itu masing-masing disiapkan, sedangkan perlengkapan regu itu berbagi. Jadi misal anak kita itu membawa wajan, terus anak bapak yang lain itu membawa kompor dan sebagainya. Jadi berbagi, siapa yang membawa kompor, siapa yang membawa wajan, siapa yang membawa terpal dan sebagainya. Kemudian untuk bahan makanan itu masing-masing peserta menyediakan. Jadi sekolah hanya menyediakan bumi perkemahan saja dan juga menyediakan transportasi saja. Jadi dari anak-anak, dari peserta itu masing-masing itu menyediakan bahan makanan sendiri. Demikian, mungkin ada pertanyaan lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kan tadi katanya boleh dijenguk ya? Iya, Bu. Apa tadi? Okay. Boleh dijenguk ya katanya ya tadi? Oke, boleh, Bu. Habis zuhur itu, Bu, karena paginya itu kan anak-anak web game. Tadi kan
Nggih. Ustadz ada bilang ini anak-anak boleh dijenguk di hari Hari kedua. itu mulai jam berapa? Iya nggih. Hmm? Suaranya Dibawakan makanan gitu boleh? boleh Bu, monggo silakan kalau mau membawakan makanan. Oke, boleh. Ulun ingin menjawab pertanyaan tadi dari ya ini. Dibawakan makanan boleh? Yang nggih bawa Gitu ya? boleh Bu. Oh ya, oke. Ya, itu aja Ustadz. Oke. Ya, ulun lupa menyampaikan tadi. Jadi Ya kegiatan Ustadz, kemah terima kasih. nggih Bu, sama-sama. Menjawab pertanyaan dari yang dicek tadi, Ibu dari Bunda dari Arif, sekaligus juga memperjelas kewajiban kemah ini itu wajibnya hanya kepada seluruh kelas 8 dan kelas 9 kecuali anak-anak spesial. Dan anak spesial tidak diwajibkan, tidak kami perkenankan untuk ikut kemah, jadi hanya untuk anak-anak yang reguler saja. Oke, jadi tidak wajib untuk anak-anak spesial. Dan juga untuk anak-anak yang mungkin ada penyakit-penyakit yang kronis atau yang berat, nah itu bisa disampaikan di surat izinnya. Jadi itu kami tidak memaksakan untuk kalau pembukaannya untuk anak-anak inklusi tadi tidak kami wajibkan juga ikut, tapi kalau mau menjenguk kegiatan kemah dipersilakan, kalau ingin ikut pembukaan juga silakan. Demikian, ada lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz mau tanya untuk alamat lengkapnya Pak Ustadz. Alamat perkemahannya di mana alamat lengkapnya? Oh ya, geng. Oh Itu ya. aja Pak Ustadz, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ustadz di grup kelas masing-masing. Ya Bu. Tadi kata dari panitia SPnya itu untuk perlengkapan regu dan nanti tadi saya disampaikan mungkin ada yang terlewat kali saking banyaknya tiket-tiketnya, jadi ada yang tapi nanti kita menyampaikan lagi lah. Apa? Oh iya. Bapak Ibu sekalian, ini belum coba menyampaikan di mana letak perkemahan Bulwatan. Ini Google Map-nya kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan jelek? Oh iya. Nah, jadi apa? Share-nya sudah kelihatan ya? Apanya? Oh iya nanti. Nah ini jadi dari sekolah. Misalkan sekolah kita ini di Kampung Kelapa, terus saja ke arah Bundaran simpang agak jauh, kemudian terus lagi ke arah ini SPM, kemudian JSK, terus saja, terus ini adalah Jalan Pangeran Muhammad Nur, terus sampai di 623
itu masuk jalan situ, masuk, nanti ulun share anunya, apa namanya, share lognya gitu. Jadi masuk, nanti ada belok misal 3 belok kanan, ikuti jalan terus ikuti jalan nanti akan ketemu apa namanya bumi perkemahannya. Jadi ikuti jalan saja nanti akan ketemu. Di jalannya itu tidak ada aspal. Kemudian akan share ini di ya itu alamatnya nanti ulun share kembali, share lokasinya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apakah di tempat perkemahan itu ada listriknya? Perkemahan Apakah nanti di tempat sana ada listrik atau tidak, Pak Ustadz? Terima kasih. kalau bumi perkemahannya kami tidak menjamin akan di scenario kita. Jadi di sana itu memang dekat dengan rumah Komandan Muhaimin. Kalau Bapak Ibu tahu itu tapi nanti ada depan, ada urgen, dan itu nanti kami pasang itu kabel yang panjang sampai nanti di scenario itu. Jadi anak sudah belum beritahu untuk membawa Bukan untuk penerangannya, bukan hanya untuk penerangan, Pak Ustadz, tapi kalau misalnya ada listrik, mungkin nanti kan saya bisa nyaranin ke bawa kayak Magicom untuk masak nasi atau tetap harus masak pakai api. oh ya diperkenankan untuk memasaknya pakai api aja, pakai kompor. Ya. Berarti nanti untuk apakah boleh anak-anak boleh bawa alat komunikasi, Pak? Tidak diperkenankan Bu karena rawan hilang nanti Oh ya, terima kasih Pak Ustadz. dan juga rawan rusak kalau hujan atau gimana nanti atau anak lupa menaruhnya padahal bukan di kiri tapi di rawan gitu. Iya. Diperkenankan untuk membawa walaupun nanti ada yang ingin ditanyakan atau diberitahu wali kelas atau panitia saja nanti yang Ya, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, berarti nanti untuk masak nasinya anak-anak dibawain dandang ya untuk masak nasi. ya Bu. Oh iya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Saya Haris Pak Ustaz, orang tua dari Ari Banjarliwa. Mudahnya kira-kira jumlah pesertanya itu karena ini perkemahan akbar kan yang saya ini mungkin sampai 300 atau 400 orang gitu. Jadi kan alamatnya sekitar jalan irigasi ya. Jadi saya terbayang itu bahwa di daerah situ dekat dengan irigasi Pak. Kurang jelas Dekat dengan irigasi Pak ya berarti ya. Geng. Lokasi. Dia hanya mungkin untuk antisipasi saja Pak. Kadang-kadang anak-anak ini kan kalau sudah banyak teman itu ya ada coba-coba jadi mohon untuk diantisipasi Pak Ustadz karena anak saya itu belum pandai berenang juga jadi khawatir nanti ada yang coba-coba ke irigasi jadi mohon untuk dianulah untuk anak-anak biar tidak sampai ke irigasi. Terus juga untuk karena pesertanya banyak, saya mau tanya juga apakah ada pengamanan di luar daripada unsur dari Hizbul Wathan sendiri, misalnya apakah ada dari Babinsa, dari kepolisian atau dari mungkin seperti itu Pak Ustadz biar kita orang tua jauh gitu.
Masih bos. Untuk jarak antara bumi perkemahan dengan itu lumayan jauh kalau jalan kaki, Pak. Dan juga itu tidak kelihatan gitu nah kalau di kemah itu berbakar karena ringan-ringan hutan, hutan karet, jadi lumayan jauh lah. Dan kami tidak ada kegiatan irigasi atau melewati irigasi, ya, jadi ke arah sebelah kiri bumi perkemahannya itu nah, kebanyakan kegiatannya. Kalau ke arah irigasi sebelah kanan itu tidak ada. Kemudian untuk pengamanan di luar HW itu kami tidak seperti kegiatan sebelumnya, tidak ada, tapi di sana itu di bumi perkemahan itu setiap malam itu selalu ada jaga malamnya, Pak. Terus di setiap pos-pos itu ada jaga malam dari orang kampung sana, ya. Jadi kalau pengamanan dari luar ya paling itu aja sih, ada jaga Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, Pak. Baru bergabung. Kebetulan saya lagi di luar kota dan tadi anak yang ngirimkan linknya ini dan saya kurang dapat berita. Ya memang ada berita tapi saya nggak sempat baca gitu, jadi ada kesibukan. Ini nih HW ini berapa hari Pak Ustadz? 3 hari, Pak. Tapi Ya, hitungannya ya. itu hari terakhir tuh cuman pagi jam 7 itu udah persiapan pulang aja gitu, pada kegiatan yang berat. Yang hari ini hari keberapa ini Pak Ustadz? Ya Bu, ya Pak. Ya Pak. Ini hari yang keberapa nih? Hari ini. Maksudnya Pak, kegiatan kemahnya mulai tanggal 23 Pak. Oh, perkemahannya tanggal 23. Iya, beluman. Oh gitu ya, ya. Jumat. Hari Jumat dimulai ya, ya. Jumat. Muhammad Farid masuk ikut ya, Pak Ustadz ya? Nggih. Oh iya. Ya semoga ini aja Pak Ustadz semuanya berjalan dengan lancar aja. Ya, amin Pak. Jadi saya tidak kan pengetahuan. Oke. Sangat mustajab apalagi kepada anak-anaknya. Jadi ya. selain ikhtiar kita, doa orang tua juga sangat. Amin. Ya. Demikian. Ada lagi Bapak Ibu. Ini ulun merekam pertemuan kita pada hari ini. Jadi kalau ada yang tidak berhadir nanti akan ulun share video rekamannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bu. Mau nanya, saya mamanya Alvando dari Digital. Ini Pak, maaf nih saya baru gabung nih, jadi belum dengar yang pertama tadi. Untuk keberangkatan itu kan di hari tanggal 23 itu, apakah anak-anak langsung ke bumi perkemahan atau nanti kumpul dulu di sekolahan, berangkatnya bareng ya Pak? Kumpul dulu ke sekolah Bu, kemudian berangkat bersama-sama menggunakan angkot setelah sholat sekitar jam 2 setelah jam 3-an. Oh gitu ya. Untuk yang dibawa-bawa itu apakah sudah di-share sama anak-anak atau belum gitu Pak? Yang dibawa-bawa tadi katanya sudah di-share, tapi nanti akan di-share kembali Bu. Oh iya, masalahnya kan ini dia masak sendiri tuh. Kalau yang ngelihat bulan minggu pertama kemarin itu kayaknya mereka tuh kan ada yang bawa beras, ada bawa apa gitu. Nah, tapi setelah ditanyakan ke Anandanya, katanya nanti bakalan di-share lagi gitu di sekolahan gitu. Cuman sampai hari ini belum gitu Pak. Oh, nggih. Nanti dari Dewan Pasukan atau panitia pelaksana akan men-share kembali apa saja yang akan dibawa oleh peserta. Oke, sip. Dan untuk hari Minggunya itu anak-anak dijemput di sekolahan aja ya Pak? Iya, dijemput di sekolah Bu. Oke, makasih ya Pak. Oke. Yuk, Assalamualaikum.
Silakan Bapak Ibu. Alip, coba Alip. Siapa lagi Bapak Ibu sekalian? Pak Ustadz, ini kebetulan kan saya nih pakai handphone ini. Saya mau konekkan ke tablet. Bagaimana caranya? Apa ini ditutup dulu di handphone apa bagaimana ya? Karena biar lebih jelas gitu ininya. Masuk aja Pak, langsung karena Bapak nggak usah dikeluarkan dulu. Oh gitu ya, langsung masuk ya? Langsung masuk bisa, jangan pernah coba. Ustadz, tanya lagi Pak, karena nggak ada yang nanya ya. Untuk masak nasinya itu jadi satu atau per regu itu dia masak sendiri-sendiri Pak? Karena tadi saya kurang teliti, kayaknya peralatan memasak itu hanya wajan, sutil, kompor, yang ada tidak ada panci ya. Panci ada Pak tadi ulun Ya. Berarti saya yang tidak berarti masak sendiri-sendiri berarti. Yang panci, wajan, sutil dan sebagainya itu ada beberapa perlengkapan regu. Ya. Jadi nanti kan anak-anak diberitahu tuh, mereka satu regu tuh pasti ada rapat kan, menentukan siapa yang bawa wajan, siapa yang bawa sutil, siapa yang bawa panci, siapa yang bawa terpal dan sebagainya. Jadi memang memasak itu per regu, bukan sendiri-sendiri. Jadi nanti kalau masak ya berarti masaknya beras itu untuk misal satu regu itu 10 orang, berarti untuk 10 orang. Jadi tidak sendiri-sendiri. Makanya perkemahan mengajarkan atau mendidik anak-anak untuk bermasyarakat, bekerja sama. Jadi disitulah kerjasamanya itu yang dibangun. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Agus. Mohon bertanya ya, itu tadi kan kegiatannya hari Jumat. Jadi Jumat itu pagi apa tetap sekolah? Terus kalau sekolah berarti anak-anak harus barang-barangnya disiapkan dibawa dari pagi atau siang itu ada kesempatan untuk anak-anak pulang dulu sebelum berangkat ya? Sama bertanya soal tenda. Tadi kan suruh bawa tenda. Tenda ini apakah anak-anak nyewa sendiri atau difasilitasi sekolah yang mencarikan, nanti anak-anak tinggal bayar atau seperti apa? Karena kalau Ulu sendiri pribadi nggak tahu tempat penyewaan tenda di Banjarbaru di mana, nggak tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi ulun menjelaskan kembali bahwa tenda itu di bawah masing-masing regu, bukan masing-masing peserta. Jadi masing-masing regu itu satu tenda itu untuk satu regu. Kalau misalnya 10 anak berarti tendanya itu untuk 10 anak, jadi bukan satu orang satu tenda, bukan. Jadi masing-masing regu itu ya saling bekerja sama, saling rapat juga, siapa yang bawa terpal. Dan juga tendanya, kembali lagi ulun sampaikan, tendanya itu bukan tenda yang biasa disewakan Bu ya, bukan tenda yang kalau yang biasa disewakan itu tenda yang mudah dipasang gitu. Nah, kalau tenda itu nanti anak-anak tidak dapat mempraktikkan materi tali temalinya aja. Jadi memang harus pakai tenda yang manual dipasangnya, yang agak rumit masangnya, harus pakai tali, harus pakai patok, kemudian harus pakai tongkat gitu. Nah, jadi bukan tenda yang mudah, yang sudah ada tulangannya, bukan, tapi tenda yang besar, atau bisa juga menggunakan terpal. Nah, kalau mudah memang pakai terpal aja. Kalau sudah mencari pakai terpal aja yang mudah gitu. Jadi bukan menyewa dari penyewaan tenda. Kalau penyewaan tenda itu jarang ada yang menyewakan terpal atau tenda besar. Biasanya menyewakan tenda yang cuma 4 atau 5 orang aja paling banyak itu. Sedangkan satu regu itu bisa sampai 10 anak gitu. Jadi bukan tenda yang siap jadi, dan yang menyediakan tenda itu adalah regu masing-masing atau anak-anak masing-masing, nanti bekerja sama dalam musyawarah regunya tersebut. Jadi bukan dari sekolah yang menyediakan. Kalau misalnya dari sekolah yang menyediakan,
mungkin terlalu banyak tenda nanti yang kami sediakan nanti. Jadi masing-masing peserta regu saja yang membawa sendiri. Demikian, apakah ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau untuk anak yang tidak bisa hadir, tidak bisa ikut dalam kemah, bagaimana Ustadz? Tadi kan disampaikan oleh di waktu pembukaan akan ada tugas ya. Kira-kira itu tugasnya apa ya Ustadz Agus? Yang tidak ikut kemah ini harus mengirimkan surat izin beserta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, misal sakitnya kronis atau sakitnya yang agak berat gitu. Kalau masalah prinsip misal bulah itu kami tidak menerimanya. Misal kami masalah alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu kami tetap mewajibkan. Kalau ada anak-anak yang mohon maaf mungkin ada sakit yang berat atau sakit demam biasa tapi pas hari H sakitnya, nah itu boleh tidak ikut dan diganti dengan tugas. Adapun tugasnya adalah menulis atau mencatat terkait kegiatan perkemahan. Nanti poin-poin apa saja yang akan dicatat itu akan ulun sampaikan kemudian. Dan juga untuk berapa lembarnya nanti akan ditentukan, minimal berapa lembar apa yang dicatat itu nanti akan ditentukan kemudian, masih belum dirumuskan. Jadi biasanya tugasnya mencatat terkait dengan perkemahan. Inggih Ustadz Agus. Iya, inggih. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Jelas bagus terkait masalah tenda. Saran kan tenda itu tidak mudah untuk dicari oleh anak. Jadi kalau bisa itu dari pelatih HW mungkin dari hari ini atau besok bisa sudah untuk mengarahkan. Nah, bagaimana supaya tiap-tiap regu itu tenda paling lambat hari besok Jumat atau Senin sudah ada. Nah, sudah ada disiapkan masing-masing regu. Atau saran bisa juga nanti dari pihak sekolah memberikan masukan ke anak. Jangan sampai hari hanya tanggal mau berangkat tenda kan belum ada. Kalau beli kan kalau beli mungkin harganya agak mahal lah gitu. Jadi gimana? Jadi intinya dari hari ini atau besok paling tidak hari Senin tenda masing-masing regu sudah siap. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Menanggapi saran Bapak tadi juga saya baru terpikir, Pak. Mohon izin Pak Agus. Pak Agus, mohon izin. Oke, Pak, silakan. Menanggapi pertanyaan atau saran Bapak yang barusan tadi itu cukup bagus juga, Pak. Cuman kayaknya kalau misalnya satu grup ada 10 orang, Pak ya, anak-anak itu terus satu anak dibebankan ditanggung jawab si A misalnya menyediakan tenda, dia agak bingung Pak, karena kalau beli juga kan mungkin harganya satu terpal itu sekitar 150-an ya. Khusus saja sih Pak kalau misalnya diterima oleh Bapak dan Ibu sekalian para orang tua untuk tenda misalnya kalau satu tenda untuk 10 anak ya kita urunan saja, kalau 150 kan 15 ribuan saja tuh. Nanti dijadikan dijadikan barang milik HW-nya SMP Musabah, jadi bisa digunakan tahun depan lagi. Nah,
Mungkin seperti itu kalau saya boleh menyarankan, biar anak-anak tidak bingung, karena kalau beli satu untuk kegiatan yang setahun sekali juga agak memberatkan orang tua yang pas anaknya kena tanggung jawab mengadakan tenda itu, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf kalau misalnya saya ada agak salah mungkin. Terima kasih. Pak, ulun hendak menyampaikan tujuan, Pak. Makasih banyak Bapak Haris. Jadi maksud ulun walaupun misalkan anak itu dapat kebagian dia membawa tenda atau terpal, jadi bukan uang dia, Pak. Nah, jadi itu memang urunan dari regu, misal 10 orang jadi 150 mungkin jadi 15.000 seorang aja gitu. Nah gitu aja yang yang ulun maksud itu. Jadi yang yang ditunjuk untuk membawa tenda itu bukan uang dia, tapi dia sebagai koordinator untuk membelinya aja gitu. Sedangkan uangnya adalah urunan atau patungan satu regu itu misal 10 orang berarti 150 bagi 10 berarti 15.000, jadi itu aja. Jadi bukan satu Ya, orang setuju. bertanggung jawab, bukan satu orang kalau ada yang beranggapan kayak itu mungkin ulun belum lengkap menjelaskannya. Oke, makasih banyak Bapak Haris. Iya Pak Ustadz, setuju kayak gitu. Dibagi bersama aja. Iya Bu, mungkin maksud ulun gitu. Dibagi bersama termasuk juga bahan makanan gitu kan. Kalau misalnya ada yang kita beli aja sudah gitu. Ya berarti kalau misalnya beras berapa itu, atau dijumlahkan tenda berapa, misal beras berapa, atau misal beras. Kalau minumannya Pak Ustadz gimana? Untuk minum apa disiapkan? Minumannya itu pakai bawa masing-masing aja sih Bu. Bawa masing-masing. Galon yang berisi air itu aja. Kalau misalnya itu nggak berat anak-anak bawanya ke itu jalan kaki nggak nanti dari lokasi terakhir kendaraan ke lokasi kemah? Enggak Pak, enggak Bu. Sampai di sampai di bumi perkemahan ya sudah sampai gitu. Oh ya, berarti bawa galon ya atau air didos gitu kali ya? Kalau misalnya ya atau botolan aja kan. Tapi kalau misalnya kada bawa bisa aja pakai air sumur itu dimasak. Oke. Lebih bagus. Pak, monggo. Untuk pendamping dari Dewan Guru, apa semuanya ikut atau sebagian? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ikut semuanya, ini juga sekebesaran. Jadi nanti ketika di malam hari, tiap-tiap tenda itu ada guru pendampingnya, ada guru pendamping ketika di malam hari, supaya anak ketika jam istirahat, jam tidur malam, semuanya sudah istirahat, tidak ada lagi yang main handphone, yang ngobrol, supaya terjaga masalah kesehatannya. Terima kasih. Ya, makasih banyak Pak. Untuk Dewan Guru yang berhadir nanti paling dibagi aja, dan kalau dari Kepsek sendiri kita mengharapkan wali kelasnya ikut. Yang wajibnya itu wali kelasnya. Tapi kalau masalah pendampingnya itu memang sudah di panitia itu sudah ada satu orang panitia mendampingi. Kalaupun kayak main HP itu kan tidak diperbolehkan. Untuk guru-guru siapa yang mendampingi itu belum ulun atur lagi jadwalnya siapa saja. Tapi yang pastinya untuk malam itu guru-guru yang anum-anum lah nanti untuk malam itu. Kalau guru-guru yang sudah senior tidak ulun paksakan, paling siangnya aja. Dan untuk hari terakhir itu tidak ada pendampingnya, jadi karena sudah pulang kan, jadi pendamping malam aja sudah cukup.
Oh ya, untuk kedisiplinan siswa agar bisa tidur tepat waktu di kegiatan kemah HW itu biasanya memang ada istilah jam malam berlaku. Nah, ketika panitia mengucapkan jam malam berlaku pakai toa atau pakai sound system, nanti peserta itu tidak diperbolehkan untuk keluar tenda ya, jadi masing-masing sudah tidur semua. Nanti panitia akan mengecek 4 roli, bagi siapa yang belum tidur itu disuruh tidur, dan panitia juga akan dibagi nanti jaga malam ya, persip. Jadi misal 2 jam itu ada sekitar 2 orang jaga malam, kemudian 2 jam juga ada yang jaga malam, jadi gitu. Jadi panitia nanti akan ulun atur untuk jaga malamnya per 2 jam atau per 3 jam. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya.